Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hendaklah kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan, atas limpahan karunia yang tidak terhingga, terkhusus nikmat iman dan Islam. Itulah mengapa Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Yang seandainya kamu hitung nikmat yang Allah berikan kepada kamu, la tuhsuha, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah kenikmatan iman dan Islam. Yang dengannya Allah juga menurunkan buku panduan. Jika ingin menjalani Islam dan iman dengan baik, jika ingin mendapati kehidupan yang bahagia, tentram, damai, sentosa, maka ikutilah panduan Al-Qur'an. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan jalan kepada jalan yang lurus, menunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Artinya apa? Inilah buku panduannya. Kalau kita beli sepeda motor atau beli mobil untuk menggunakan dengan penggunaan yang baik, agar mobil itu bisa termanfaatkan dengan baik, maka kita harus perhatikan kapan harus diservis. Kemudian apa yang harus diisi, apakah dengan Pertamax, premium atau dengan minyak tanah. Kita harus tahu itu, dan tentu kita semua menuju kepada buku panduan. Kalau untuk perkara yang sepele saja, kita kembali kepada buku panduannya. Lalu bagaimana kalau kemudian untuk kehidupan kita yang sangat besar, yang bukan sekedar hidup di dunia, tapi juga untuk kehidupan di akhirat. Maka jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan dunia yang sebentar ini jangan sampai membuat kita lalai. Banyak di Al-Qur'an Allah menceritakan tentang kisah-kisah umat terdahulu. Dan kita juga tentu sangat familiar, karena setiap hari Kamis atau Jumat kita selalu membaca surat Al-Kahfi. Di dalam surat Al-Kahfi terkhusus ayat 32 dan seterusnya, Allah menceritakan tentang dua orang. Yang satu adalah orang kafir atau orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang satu lagi adalah orang yang mukmin. Allah ceritakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nab wa hafafnahuma binakhl wa ja'alna bainahuma zar'a. Wahai Muhammad, berikan kepada orang-orang musyrik itu bahwasannya ada dua perumpamaan yang Allah berikan kepada mereka, yaitu dua orang yang masing-masing diberikan kebun. Salah seorang di antara mereka diberikan dua kebun, yang mana kebun itu kebun anggur dan juga kebun kurma. Tidak cukup sampai di situ, wa ja'alna bainahuma zar'a. Kemudian Allah berikan kebun dan ladang. Artinya tanah itu adalah tanah yang luar biasa, subur dan menghasilkan. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala?
Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadhlim minhu syai'a. Dan kemudian kebun-kebun itu selalu menghasilkan dan tidak dikurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fajjarna khilalahuma nahara, dan kami berikan kedua belah sisi kebun-kebun yang dia miliki itu adalah sungai-sungai yang mengalir. Wa kana lahu thamar, dan dari semua kebun yang dia miliki, dari dua kebun yang dia miliki dengan segala fasilitas yang mendukung, dia mendapatkan banyak hasil dari itu semua. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka mala wa a'azzu nafara. Kemudian dia menyampaikan kepada orang yang satu lagi, temannya, bahwasannya dari hasil semua yang banyak ini, dia mengatakan ana aktsaru minka mala wa a'azzu nafara. Sesungguhnya dengan ini semua saya mendapatkan banyak harta dan juga banyak pengikut atau banyak pembantu, banyak yang ngurusi tentu saja. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Kemudian dia masuk ke dalam kebun-kebunnya itu dalam keadaan siap panen. Qala ma adzunnu an tabida hadhihi abada. Dia mengatakan, hidup saya pasti abadi. Ini enggak mungkin binasa. Semua yang saya miliki ini mesti akan kekal. Inilah yang terkadang membuat manusia lalai. Membuat orang-orang yang punya sedikit harta merasa hartanya bisa menyelamatkan hidupnya. Orang-orang yang memiliki sedikit kuasa merasa kekuasaannya tidak akan pernah dicabut dari sisinya. Orang-orang memiliki banyak followers atau banyak pengikut, banyak likers, banyak viewers, menganggap bahwasannya inilah hakikat kehidupan dia sebenarnya. Qala ma'adhunu an tabida hadhihi abada. Dia menganggap inilah keabadian. Kurang apa? Dan inilah yang membuat manusia tertipu. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya orang-orang mukmin tidak menginginkan perkara seperti itu. Bahkan subhanallah, kita pernah sering mendengar muda kaya raya, tua foya-foya, mati masuk surga. Mungkin boleh jadi para peribahasa terdahulu, bahkan kadang-kadang kata-kata mutiara itu muncul dari para ulama. Boleh jadi kalimat itu hadir berdasarkan dari ayat ini, yaitu ayat selanjutnya Allah sampaikan, wa ma adzunnu sa'ata qa'imah wa la irditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Dia mengatakan, saya enggak yakin kalau kiamat itu akan terjadi. Kalaupun harus terjadi, kalaupun memang saya akan dikembalikan kepada Tuhanku, maka tentu saya akan mendapatkan perkara yang serupa. Muda kaya raya, tua foya-foya, seolah-olah hidup abadi, mati masuk surga. Jadi orang-orang yang tertipu dengan kehidupan dunia, orang-orang yang tertipu dengan nikmat yang sedikit baru Allah berikan kepada mereka. Kenapa? Karena hakikat kenikmatan dunia ini tidak banyak, sedikit saja. Cuma kadang-kadang dengan yang sedikit itu manusia sudah berlagak pongah. Fir'aun merasa memiliki kuasa seluruh dunia saat itu ketika dia menguasai Mesir, sehingga dia mengatakan qala ana rabbukumul a'la. Dia menganggap saya ini sebagai Tuhan. Atau Ibrahim, Namrud, dengan sombongnya dia mengatakan juga menganggap sebagai dirinya Tuhan. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Ingatlah ketika Namrud itu berdebat, mengajak debat Ibrahim alaihissalam. Apa katanya? Qala rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Kata Ibrahim, Tuhanku itu yang menghidupkan dan mematikan. Qala ana uhyi wa umit. Kata Namrud, saya juga menghidupkan dan mematikan. Kata Ibrahim alaihissalam, oke, kalau alasan itu saya terima. Ibrahim mengatakan, qala Ibrahim, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq, fa'ti biha minal maghrib. Fabuhital ladzi kafar. Maka kemudian Ibrahim mengatakan, Rabb saya, Allah Subhanahu wa taala itu bisa mendatangkan matahari dari timur. Coba besok pagi kamu datangkan matahari dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Kemudian orang-orang kafir itu terdiam. Jelas. Karena logika mereka lemah. Mereka mengaku dengan apa yang mereka miliki hari ini, dia bisa menguasai dunia. Buktinya apa? Allah lah yang maha besar. Allah lah yang kemudian memberikan segala kekuatan bagi makhluknya.
Maka kita selalu mengatakan la haula wala quwata illa billah, menunjukkan betapa lemahnya kita. Fir'aun, Haman dan bala tentaranya semuanya tumbang, bukan Musa. Padahal saat itu Musa sudah terdesak. Musa tidak punya pengikut. Fir'aun dengan segala kekuasaannya, dengan bala tentaranya yang luar biasa, dengan hartanya, sokongan donatur yang tidak terhingga, maka dia bersikap sombong. Saya akan bunuh Musa dan pengikutnya. Logika manusia mengatakan Musa pasti mati. Tapi Musa punya Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan melantarkan hambanya. Musa mati? Tidak. Yang mati adalah Fir'aun dalam keadaan terhina dengan seluruh bala tentaranya. Qarun dengan segala harta yang dia miliki, apakah dia menganggap dia abadi? Iya. Dia menganggap dia hebat. Dia mengatakan, saya mendapatkan ini semua karena keahlian yang saya miliki. Apakah dia kekal? Tidak. Dia mati. Bahkan dengan kematian yang hina, kami tenggelamkan Qarun beserta rumah dan apa yang ada di dalamnya. Habis. Namrud, abadi? Tidak, mati. Dalam keadaan juga terhina. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah dalam surah Al-Kahfi ini sebenarnya banyak yang bisa kita petik, tapi minimal bagi kita orang-orang mukmin jangan kemudian kita merasa pongah, merasa sombong bahwasanya di depan Allah Subhanahu wa taala kita sangat lemah. Buktinya apa? Buktinya setahun belakangan ini menunjukkan betapa lemahnya seluruh manusia di muka bumi. Kekuasaan Amerika, kekuatan Cina, kehebatan Rusia tumbang dengan adanya virus corona. Apalagi negara-negara yang lain. Menunjukkan apa? Kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Manusia sangat lemah. Bahkan ketika mereka sudah terserang tidak bisa berbuat apapun. Menunggu sampai ajal tiba atau Allah berikan kesembuhan atasnya. Maka jamalkan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita miliki hari ini semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas bagi kita untuk kemudian berlaku sombong, berlaku angkuh, berlaku zalim, merasa kita tidak akan mati, merasa kita akan dibantu. Padahal nanti di akhirat kata Allah Subhanahu wa taala, semua itu akan menyatakan permusuhannya. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Semua nanti akan ketika dikumpulkan, bahkan orang-orang itu akan menuduh satu dengan yang lainnya. Gara-gara dia ya Allah, saya tersesat. Teman saya yang dulu itu mengajak saya maksiat terus. Hukum dia ya Allah. Semua saling bermusuhan. Semua saling tunjuk. Bahkan kerabat dekat, teman-teman dekat, komunitas-komunitas yang sama hari ini saling mencintai. Hizb-hizb, partai-partai yang hari ini saling berkoalisi. Nanti di akhirat, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia akan saling menuduh, melemparkan tuduhan. Dialah yang dulu menyebabkan saya sesat. Dialah yang merusak kemudian kehidupan agama saya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Illal muttaqin, kecuali hanya orang-orang yang bertakwa. Maka kita yang hidup di dunia sementara ini ya, dan juga diberikan fasilitas oleh Allah, bersyukurlah dan bersabarlah karena hidup kita tidak lama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup di khutbah yang kedua ini, khatib mengingatkan diri khatib pribadi kepada jamaah sekalian. Pada ayat sebelumnya dalam surah Al-Kahfi, Allah Ta'ala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba' hawah wa kana amruhu furuta. Sabarkanlah dirimu wahai Muhammad, bersabarlah kalian orang-orang mukmin bersama orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah,
bersama orang-orang yang senantiasa bermunajat kepada Allah pagi dan petang, siang dan malam, yuriduna wajha, karena berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Memang bersama orang-orang mukmin itu bagi orang yang mencintai hawa nafsunya, yang mengikuti hawa nafsunya tidak tenang. Sebentar-sebentar sholat tepat waktu, sebentar-sebentar enggak boleh, sebentar-sebentar harus ini, harus itu. Maka bahkan Allah Subhanahu wa taala ingatkan nabinya, isbir nafsak, sabarkan diri Anda di atas ketaatan. Kalau orang sabar di atas musibah, jamaah Allah Subhanahu wa taala, itu keadaan terpaksa, tidak ada pilihan. Tapi sabar di atas ketaatan itu lebih tinggi derajat daripada bersabar di atas musibah. Kenapa? Karena taat kepada Allah menuntut pilihan, menuntut keikhlasan, menuntut kesadaran diri. Kita sebagai hamba yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya, dituntut untuk bersabar atas ketaatan kepadanya. Kalau musibah nggak bisa, mau nggak mau kita terima. Rumah kita roboh, hancur, mau sabar, mau marah, sama, nggak akan berubah. Tetapi taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu tergantung taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang harusnya kita mintakan kepada Allah dan kita sadari di setiap rakaat kita dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah petunjuknya. Agar apa? Agar istiqomah menjalani syariatnya dan kemudian diwafatkan dengan melafazkan kalimatnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat khatib sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat. Qala Allah taala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة إبراهيم حنيفا وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك حربا لأعدائك نحب بحبك لمن أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة